Ya, pemirsa masih di bincang virtual dan tadi Bu Fatima sudah mengatakan bahwa saat ini rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini baik dari kapasitas maupun kapabilitasnya sudah siap ya bahkan untuk menghadapi second wave nanti. Tetapi kemarin ini kan Bu Sandang kita ingat ya bahwa Pak Jokowi ini sempat marah karena penyerapan anggarannya hanya 1,53% dari 75 triliun yang dianggarkan. Walaupun memang baru-baru ini ada juga berita bahwa sempat diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani meningkat menjadi 4%-an begitu ya. Bagaimana Bu? Ya, ini memang jadi kejadian ini adalah sebuah extraordinary yang mungkin tidak semua orang akan mengalami hal-hal seperti ini. Yang penting adalah sebenarnya Bu Tasya, saya tidak terlalu membahas mengenai masalah anggaran karena itu adalah sudah ranahnya kementerian kalau sudah ditugaskan oleh presiden dan dananya ada tinggal dieksekusi. Sebenarnya itu masalah goodwill saja dari stakeholder untuk benar-benar melakukan eksekusi daripada untuk pendanaan atau anggaran-anggaran di kesehatan, baik itu kepada dokter spesialis dan juga pembayaran intensif kepada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Nah, tapi yang perlu sekali untuk diperhatikan oleh pemerintah dan juga kepada masyarakat, yaitu yang pertama adalah ini kan kita tidak bisa memilih antara kesehatan ataupun ekonomi. Harus terjadi yang namanya adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Oleh karena itu, agar ini bisa tetap jalan, kesehatan pun diperhatikan, kemudian ekonomi pun bisa berjalan. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh stakeholder di negara kita ini benar-benar menjalankan protokol COVID-19 dengan sebenar-benarnya. Kalau saya boleh cerita, karena daerah pemilihan saya adalah DKI Jakarta, saya agak keluar sedikit ke daerah pemilihan saya, yaitu ke Bogor. Saya di sana bagaimana sangat-sangat terkejut sekali melihat bagaimana masyarakat yang notabene dekat sekali dengan ibu kota itu masih tetap berkerumun, berkumpul dengan tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker yang paling dekat saja, itu masih abai untuk melakukan hal-hal semacam itu. Nah, disinilah pentingnya peran pemerintah benar-benar yang pertama mensosialisasikan dengan tidak henti-hentinya kepada masyarakat. Kemudian kedua adalah kalau memang diperlukan menerapkan sanksi yang tegas untuk para pelanggar protokol COVID-19 agar tidak terjadi gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi, ya dilaksanakan, tetapi aturannya jelas. Nah, kemarin saya mau nyatakan kepada pemerintah bahwa sebenarnya kalau memang mau dilakukan atau aktivitas ekonomi dibuka kembali, jangan terburu-buru. Aturannya harus benar dulu diterapkan, dijelaskan seperti apa, baru dilakukan kebijakan atau pembukaan aktivitas ekonomi. Jangan sudah digembar-gemborkan dulu aktivitas ekonomi akan dibuka, baru kebijakannya menyusul kemudian. Itu kan sesuatu yang kontraproduktif, akhirnya bertabrakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena ini aktivitas ekonomi sudah harus memang terjadi, sebaiknya untuk daerah-daerah yang misalnya sudah hijau, dipisahkan dengan daerah-daerah yang memang zona merah ataupun black gitu, hitam. Di mana pemisahannya itu benar-benar perbatasan baik itu pelabuhan-pelabuhan, perbatasan antar misalnya stasiun dan lain sebagainya, itu benar-benar harus ketat begitu. Kalau memang bisa hanya antar barang saja yang melewati perbatasan, ya tetapkan saja barang untuk sementara waktu. Bagaimana arus manusia tidak perlu dilakukan dahulu, karena supaya bagaimana ini kita gelombang 1 saja belum, pakar kesehatan dari Ibu Dirut dan Pak Hermawan menyatakan kita belum selesai begitu. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari sini, ya perbatasan-perbatasan yang memang hijau, merah, dan hitam itu benar-benar diawasi supaya bagaimana zona yang sudah hijau itu tidak lagi menjadi kembali kuning, merah, dan hitam seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana fungsi penguatan riset dan inovasi itu harus dilakukan. Kami sangat-sangat mendorong sekali pemerintah untuk menemukan atau bagaimana melakukan research ya dalam hal menemukan
obatkah, vaksinkah, dan kami sangat mendorong sekali kepada, karena saya di Komisi 6, kepada Kementerian BUMN dalam hal ini sektor kesehatan, ada Rumah Sakit Perta Medica, ada di sana Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma, untuk bagaimana berkolaborasi untuk menemukan riset dan inovasi untuk menangani COVID-19 ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang tadi protokol COVID-19, kemudian pemisahan, ya sampai kapan seperti itu? Sampai kapan? Dan sekarang pada saat kita pelabuhan internasional ini kita belum bisa melakukan pembukaan. Nah, tapi sampai kapan? Karena kalau misalnya tidak terjadi ini pembukaan kepada internasional juga, ya kita kan tidak bisa mengandalkan kegiatan ekonomi secara domestik. Itu sih menurut saya, Bu Tasya. Iya. Baik, jadi memang harus berjalan secara paralel. Tadi kalau Bu Fatimah mengatakan bahwa kita untuk health system capacities kita, baik kapasitasnya maupun kapabilitasnya sebenarnya sudah siap untuk menghadapi second wave. Tetapi kemarin memang dengan adanya penyerapan hanya 1,53%. Apakah dengan adanya penggunaan anggaran yang lebih baik lagi, ini apakah bisa membantu, dan bagaimana kalau misalnya nanti terjadi second wave? Apakah benar tenaga kesehatan kita akan mampu menghadapi itu? Sementara saat ini juga sudah banyak sekali kan korban-korban dari tenaga kesehatan. Iya, tadi kita udah dengar sendiri bahwa memang kita membutuhkan vigility ya, dan juga satu lagi adalah endurance, kemampuan bertahan dalam waktu yang panjang dan napasnya panjang tadi yang disebutkan oleh Pak Hermawan. Saya sangat setuju sekali. Oleh karena itu memang support finansial ya secara keseluruhan di Indonesia untuk rumah sakit ini perlu difikirkan, karena biaya untuk melayani pasien COVID dan non-COVID juga jadi meningkat. Kenapa saya bilang cost-nya jadi meningkat? Karena pada waktu COVID dan pasien COVID, kita tuh meningkatkan standar layanan kita. Yang tadinya kalau orang mau dilayani kan tanpa menggunakan APD lengkap, ini sekarang kita menggunakan APD lengkap. Kalau kita mau dioperasi, kita harus pasien itu harus disiapkan dengan lebih baik, yaitu mereka harus melakukan pengecekan untuk tes apakah COVID atau tidak COVID pasien tersebut, sehingga kos rumah sakit juga meningkat. Dengan berpanjangnya dan jumlahnya juga yang makin banyak, maka rumah sakit memerlukan cash flow-nya yang lebih baik untuk bisa melakukan pengadaan barangnya, menyiapkan semua fasilitas, APD, obat-obatan, ventilator, penanganan ICU, dokter, perawat juga harus bisa kita siapkan. Selain itu, untuk para dokter dan perawat, kalau di RSBUMN itu menjadi indikator Bu Sondang, bahwa tidak boleh kita itu ada kasus-kasus perawat sampai dokter terkena. Oleh karena itu, penjagaan pada nakes ini harus menjadi dikedepankan. Ya, selain kita melayani buat pasien, itu juga sendiri kita harus jaga rumah sakit kita menjadi epicentrum juga, sehingga semuanya memerlukan pembiayaan bagaimana melakukan penyemprotan, mendesinfektankan ruangan dan lingkungan rumah sakit menjadi berkali lipat. Kebutuhan untuk obat-obatan bukan hanya obat antibiotika, obat antivirus, obat antiinflamasi, juga obat-obatan di ICU untuk menunjang seluruh kehidupan dari pasien itu agar pasien bisa sembuh. Selain itu juga kami mengupayakan riset, Pak dan Bu Sondang dan Pak Hermawan. Riset ini menjadi sangat penting, Natasha, bahwa kita harus menyiapkan bahwa Indonesia harus bisa menghasilkan vaksin untuk Indonesia sendiri, dan ini risetnya dimulai dari sequencing RNA dari virus corona, kemudian kita memulai tim-tim kecil yang sudah disiapkan untuk vaksin, pembuatan vaksin bekerja sama dengan Bio Farma. Bio Farma sendiri bekerja sama dengan institusi di luar negeri dalam pembuatan vaksin. Ini menjadi upaya yang terus-menerus memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga menurut saya ketika kita ingin menghadapi second wave, kita harus kuat dulu ketika di first wave ini, dan kita harus survive dan menang melawan COVID-19. Kira-kira itu. Oke, baik. Baik, Bu Fatimah, nanti kita akan bahas lagi bagaimana langkah-langkah konkret apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi second wave ini. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.